Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu ala nabil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, shaimin dan shaimat yang semoga senantiasa dalam limpah rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana subuh hari ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kita dapat hadir di majlis yang penuh barokah ini di suasana Ramadan 1446 Hijriah. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang kita laksanakan di Ramadan ini menjadi amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang bernama Sya'ban. Sahabat yang bernama Sya'ban ini setiap hari itu tidak telat Fatihah pertama imam. Jadi sebelum azan ia sudah hadir di masjid, dan ia memilih tempat paling sudut sebelah sana. Jadi Rasulullah itu mengetahui apakah Sya'ban sudah ada atau belum. Itu asal melihat ke sudut kelihatan tempatnya tidak berubah. Suatu hari di suatu sholat subuh Rasulullah melihat bahwa di sana kosong, tempat tidak ada. Ketika sholat mau dimulai, Rasulullah bertanya, "Wahai sahabat, apakah ada yang mengetahui keberadaan Sya'ban?" Sahabat tidak ada yang menjawab. Akhirnya salat subuh ditunda sebentar, menunggu Sya'ban. Tunggu, tidak ada juga. Akhirnya sholat dimulai. Kemudian setelah selesai sholat, Rasulullah bertanya lagi kepada sahabat, "Wahai sahabat, apakah ada yang melihat Sya'ban?" Tidak ada juga. Kemudian bertanya lagi Rasul, "Apakah ada yang tahu di mana rumah Sya'ban?" Maka salah seorang sahabat mengangkat tangan dan menjawab, "Saya tahu ya Rasul di mana rumahnya. Tolong antarkan saya ke sana." Maka Rasulullah dan para sahabat itu berjalan menuju rumah Sya'ban. Mengapa Sya'ban sampai tidak sholat subuh? Rupanya rumah Sya'ban ini sangat jauh. Perjalanan 3 jam jalan kaki. 3 jam jalan kaki. Sungai Gantang lah ya. 3 jam. 15 kilo nih. Akhirnya sampai ke rumah Sya'ban. Ini Rasulullah rumah Sya'ban, kata sahabat. Nabi mengetuk rumah. Ketuk-ketuk, "Assalamualaikum." Ada jawaban di dalam, "Waalaikumsalam." Rupa-rupanya yang keluar istrinya Sya'ban. Kata Rasulullah, "Apakah benar ini rumah Sya'ban?" "Iya." "Di mana Sya'ban?" Istrinya dalam keadaan sedih menjawab, "Suami saya sudah meninggal." Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya tidak salat subuh karena meninggal. Masya Allah. Rumah 14 kilo, 3 jam, tetap aktif sholat di masjid. Sebelum azan sudah ada. Masya Allah. Setelah meninggal baru tidak pergi. Kata istrinya,
Ya Rasul, tadi ketika akan meninggal suami saya itu berteriak 3 kali, dan setiap habis berteriak itu ada yang diucapkannya. Kata Rasul, apa yang diucapkannya? Pertama, aduh, mengapa tidak lebih jauh? Yang kedua, aduh, mengapa tidak yang baru? Yang ketiga, aduh, mengapa tidak semuanya? Ya Rasul, kata istri, saya tidak ngerti apa maksudnya itu ya Rasul. Maka jemaah sekalian, Rasulullah menjelaskan kepada sahabat, ketahuilah bahwa ketika sakratul maut, Sya'ban itu diperlihatkan. Yang pertama, diperlihatkan pahala dia yang berjalan selama 3 jam itu menuju masjid, tiap langkah itu mendapat pahala dari Allah SWT, sehingga dia melihat berapa besar pahalanya itu, sehingga dia menyesal, ngapa rumahnya tidak lebih jauh lagi? Aduh, mengapa tidak lebih jauh? Tentu lebih besar pahalanya. Kemudian yang kedua, ketika suatu subuh Sya'ban membuka pintu rumah, ternyata cuaca sangat dingin. Akhirnya Sya'ban masuk kembali memakai baju yang tebal, jadi baju 2 lapis, baju yang di dalam baru, yang di luar itu agak buruk sedikit, jadi maksudnya nanti untuk pelapis saja. Dalam perjalanan menuju masjid, Sya'ban ini menemukan seorang sahabat yang berada di tepi jalan kedinginan sampai hampir tidak bisa berjalan lagi. Oleh sahabat itu diberi baju tadi yang dan baju 2 lapis, dibuka selapis, diberi kepada orang itu, sehingga orang itu kembali bisa berjalan dan menuju tempat sholat. Sya'ban diperlihatkan betapa besar pahala dari pakaian yang diberikan tadi kepada orang yang kedinginan itu. Baju buruk saja sudah besar pahalanya, makanya kata, aduh, mengapa tidak yang baru yang aku berikan? Kemudian yang ketiga, pada suatu hari ketika Sya'ban akan sarapan, di sana itu kan pakai roti yang besar. Orang kalau bapak-bapak, ya ibu-ibu yang sudah pergi haji itu, kalau di Mekah itu di Arab makan roti yang besar, roti canai namanya, besar. Nah itu dicampur dengan susu, Nah waktu akan makan, tiba-tiba ada pengemis lewat meminta, karena sudah kelaparan. Maka oleh Sya'ban dibagi 2, satu untuk pengemis, satu untuk dia. Kemudian susunya bagi 2 juga. Allah memperlihatkan betapa besar pahala sedekah yang diberikan kepada pengemis tadi itu. Maka Sya'ban mengatakan, aduh, mengapa tidak semuanya? Yang setengah saja sudah begitu besar, apalagi semuanya. Itulah hadirin, rupanya Sya'ban ini orang yang luar biasa. Jadi dengan Rasulullah ke sana itu memberi kita tahu, memberi kabar apa yang dilakukan sahabat ini, amal-amal soleh, baik dia tadi rumah yang jauh, menuju masjid, setiap langkah itu akan diberi pahala oleh Allah SWT. Jadi kita yang dekat rumah ini maka harus lebih rajin. Yang jauh saja itu aktif. Mengapa kita yang dekat tidak ke masjid? Banyak orang yang rumah dekat di masjid tapi tidak ke masjid. Ini Sya'ban 3 kilo. Ini itibar kita. Jadi kita, ini rumah sini jauh ini Pak Haji Cecep ya. Pak Haji Cecep jauh ya. Pak Mul ya. Ya alhamdulillah. Ya. Nah, jadi mari ya kita makmurkan masjid, karena setiap langkah kita menuju masjid ini, langkah pertama akan mendapat pahala, langkah kedua akan menghapuskan dosa,
langkah ketiga akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berinfak, bersedekah, itu akan mendapat pahala yang besar. Dan infak sedekah ini kata Rasul, as-sadaqatu tarba'us sab'ina minal bala. Sedekah itu akan mengangkat 70 macam bala. Nah, insyaallah kalau kita berinfak, bersedekah, kita akan terjauh dari balanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadir, mudah-mudahan kita dapat mencontoh dari amal soleh sahabat ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.